selamat siang. Saya sedang menunggu customer datang untuk pemasangan ya, Toyota Camry, mobil Toyota Camry, mau pasang fog lamp dengan headlamp. Fog lampnya saya rekomendasi GL3 ya. Kenapa GL3? Karena bohlam LED untuk fog lamp saya rekomendasikan 3 warna ya, 3 warna supaya bisa dipakai warna putihnya, bisa dipakai warna kuningnya, bisa dipakai warna putih kuningnya ya, seperti biasa GL3. Kenapa? Karena wattnya yang paling besar ya. Headlampnya untuk lampu jauh HB3 ya, bisa setting float atau spot ya, adjustable, jadi syarat bohlam bagus, watt dan looksnya harus gede. Waduh, knalpot berisik banget ya, motor pakai knalpot. Jadi sekarang di mana-mana ditilang-tilangin ya, knalpot racing ya. Berisik memang bener ya. Kita sedang mereview aja tukang motor lewat knalpot mengganggu ya. Saya juga jual lampu juga tidak mau mengganggu orang. Jadi dalam arti mengganggu ini jangan kita enak terang tapi silau ke pengendara lain ya. Saya tidak mau yang seperti itu. Jadi makanya kita menjual LED yang harus ada cut off-nya ya. Jadi kita terang tapi jangan ganggu orang lain, tidak boleh polusi cahaya ya. Tidak boleh polusi cahaya. Jadi kita enak tapi orang lain terganggu. Jadi makanya LED itu harus dikalibrasi, bro. Dikalibrasi kenapa? Dikalibrasi supaya outputnya sesuai, ada cut off-nya ya, seperti itu. Terutama untuk lampu H4 ya. Tapi kalau ini kita membahas sedang tipe HB3. HB3 ini bisa style float atau spot. Nah, HB3 ini kan tidak mengganggu ya. Memang dia fungsinya adalah untuk mengganggu orang, bukan mengganggu maksud saya, untuk memberitahu orang bahwa kita sedang mau menyalip, karena ini dipasang di lampu jauh. Sedang mau menyalip, sedang mau memberi tanda, atau sedang mau melihat pelang jalan misalnya ya. Atau kita mau minta jalan, mau menyalip, mau belok ya, kita nyalakan lampu jauhnya ya, kasih tahu gitu ya. Jadi bisa di setel float atau spot, bisa ditarik maju mundur. Jadi bohlam bagus, syaratnya watt dan looksnya gede. Kedua, stabil. Ketiga, adjustable. Ini adjustable terpenuhi ya, 360 derajat putar maju dan mundur bisa. Keempat, serviceable, ini terpenuhi. Kelima, bayangan gelap kecil, ini terpenuhi. 6, tidak storing ya. Jadi HB3 9005 untuk lampu jauhnya, levelnya dia 30 watt, 3100 lux, versi 2021 ya, HB3. Nah, fog lampnya seperti biasa GL3, ini paling besar ya, watt dan luxnya, stabil juga, adjustable juga ya, 360 derajat, chip kuning, chip putih, motor di bawah, on the spot nyetingnya. Keempat, dia tidak bisa diservis. Memang tipe ini tidak bisa diservis ya, chipnya tidak ada spare part. Kalau yang ini bisa diservis karena chipnya ada spare partnya. Syarat kelima, bayangan gelap kecil ya, ini terpenuhi. Keenam, tidak storing ya, terpenuhi gitu ya. Jadi saya rekomendasikan tipe ini HB3. Lampu jauhnya ini lampu fog lampnya, lampu dekatnya kemungkinan sudah menggunakan proyektor dan HID ya. Tapi saya nggak tahu Camry-nya tipe 2,5 apa versi 3 ya, 3000 cc versi Q mungkin. Kalau versi V juga kayaknya sudah HID ya bawaannya ya. Tapi terlepas dari itu adalah dia request untuk lampu jauhnya dan fog lampnya ya. Saya rekomendasi GL3 dan JLC. Ini Kri juragan lampu ya artinya. Jika Anda mau pasang bisa datang ke workshop saya Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat ya. Tapi di masa pandemi ini lebih baik beli online, pemasangan kita pandu, karena ini juga tinggal colok ya. Sebelum dikirim kita juga kalibrasi dulu, kita setting dulu. Pendinginan ya, sebagai syarat ketujuh ini sudah menggunakan double cooper ya. Jadi PCB, 2 buah PCB yang didempetkan jadi satu ya, dua-duanya double cooper. Jadi pendinginannya sudah oke lah, sudah bagus gitu ya. Kalau Philips Ultinon Essential G2 itu single cooper, ini double cooper, jadi lebih mantap ya. Jadi kita sedang menunggu customer tersebut datang ya untuk masang fog lamp dan headlamp ya, lampu jauh dan fog lamp ya. Kalau ini kiriman yang tadi pagi ya, akan segera kita kirim. Oke, terima kasih. Selamat sore ya, ini orderan selanjutnya. Saya baru selesai masang Camry. Terima kasih untuk Pak Taufik ya,
Datang jauh-jauh dari Bekasi untuk masang high beam XHP 50 second generation dan fog lamp GL3 ya di Toyota Camry. Tutupnya Toyota Camry untuk high beam masih bisa dipasang ya, walaupun memang agak ngepres ya, tapi masih bisa dipasang untuk high beam ya. Low beamnya juga bisa pasang LED ya. Untuk fog lamp juga pemasangan PNP ya, GL3 bisa yang seperti tadi saya review. Memang di sebelah kanan agak mentok ke tabung air wiper, tapi masih bisa untuk dipasang ya, GL3 3 warna. Nah, sekarang ini order untuk Bapak Afif Nurmegi ya. Ini orderan Pak Afif yang kedua nih ya. Dulu pertama pernah datang ke Jelambar dengan temennya. Saat ini di order tipe Kri ya, lebih terang lagi daripada yang dulu order 30 watt real ya, di Jalan Durian ya, Kelurahan Jati Kramat, Jati Asih, Bekasi. Terima kasih untuk Pak Afif sudah percaya, sudah yakin, karena ini repeat order ya. Jadi ini dipasang buat fog lamp ya, buat fog lamp Avanza Veloz ya, Avanza Veloz. Nah, kita akan kasih lihat outputnya ya. Jadi sebelum saya tes, seperti biasa kita harus bilang syarat bohlam bagus, watt dan luxnya harus gede. Levelnya dia cuma 30 watt, 3100 lux versi 2021. Versi 2020 2800 maksimum. Kita sudah tune sedikit 3100 lux. Stabil sudah pasti, saya jamin. Ketiga, adjustable itu dalam arti bisa diputar ya, maju mundur. Cuman kalau untuk versi ini tidak rekomendasi ditarik mundur karena tidak ada gunanya, karena fog lamp sudah dekat jatuh sinarnya ya, kecuali headlamp kan sinarnya agak jauh, jadi kalau Anda tarik mundur dia bisa agak dekat. Tapi fog lamp udah posisinya sudah dekat, jadi buat apa ditarik mundur, jadi tidak ada gunanya ya. Jadi doronglah maju mentok, pasang vertikal tegak lurus ya, vertikal tegak lurus. Keempat, serviceable sudah pasti bisa diservis. Kelima, bayangan gelap kecil, ini bayangan gelap kecil. Storing tidak storing, dijamin tidak storing. Pemasangan tinggal PNP, tinggal colok, driverless ya. Nah, ini kita kasih lihat outputnya ya di tembok. Kalau yang masih bilang kurang terang, waduh ya. Outputnya tebelnya di tengah, sama seperti kalau Anda pakai fog LED housing ya. Pakai fog LED housing tebelnya sih seperti begini juga. Tapi kadang-kadang orang merasa, aduh bos, harga segini kemahalan bos buat fog lamp doang gitu ya. Makanya saya banyak rekomendasikan Kri hanya buat headlamp. Karena kalau ditawarkan buat fog lamp, buset bos, lampu fog lamp aja udah harganya udah segini, gimana buat headlamp ya. Nah, itu shock terapi. Jadi saya jarang menawarkan untuk fog lamp ya pakai Kri. Tapi ini outputnya sih istimewa ya. Ya, ini senternya ya. Lumayan lebar juga. Center. Wih, lebar ya. Center tuh ke kanannya juga ada, dan tebal semua. Tebal ya. Ini titik fokusnya tebal nih di tengah. Kalau Anda pakai GL3 di sininya tebal tapi di sininya menipis, tapi ini di pinggir masih lumayan ada ya. Bocoran sinarnya masih terang ya. Dan ini merupakan garis ya, garis. Dan ini tebalnya sama nih. Ya, kalau GL3 tengahnya lebar, dia di pinggirnya agak menciut, ya. Jadi kalau harga sih memang nggak bisa bohong ya. Ini termasuk bohlam premium lah ya. Bohlam istilahnya bohlam branded ya. Bohlam branded, bukan bohlam abal-abal ya. Saya jamin bukan bohlam abal-abal gitu ya. 30 watt real saya jamin, tidak pakai ada istilah ngedrop, pendinginan double cooper PCB, pemasangan tinggal colok, sudah di braided ya, sudah dirajut nilon tahan tarik, pemasangan tinggal colok. Saya pun habis masang fog lamp mobil Camry sistemnya grepe, tidak ada yang buka bumper. Nah, sama masang Avanza pun juga pasti begitu dari vendor. Jadi harus digrepe, jangan lupa ya, masukin kakinya dulu, pasin. Kalau kakinya belum pas jangan dimasukin ya. Nah, tadi Pak Taufik datang ke tempat saya bawa mobil Camry, dia juga ternyata bawa lampu IPF H11 ya.
IPF H11 ternyata dia bilang dia mau beli ininya karena punya dia ininya udah rontok semua. Banyak ya LED di luaran ya, plastik ininya gampang sekali ringkih ya. Tapi alhamdulillah yang saya jual istilahnya bagus ya, plastiknya tebal. Jadi bukan plastik kayak ember yang gampang pecah gitu ya. Mungkin saja ini bisa pecah kalau Anda terlalu kasar. Dalam arti ini kan kakinya ada 3, kakinya belum masuk Anda udah main putar. Nah itu bisa merusak sebenarnya. Tapi so far so good sampai saat ini ya, ini termasuk jenis LED premium ya. Maksudnya premium bukan Pertamax premium Pertalite, bukan. Jadi maksudnya termasuk kelas atas ya. Tapi kadang-kadang ada orang bilang, Pak kok dusnya jelek ya, dusnya kok nggak ada tulisan apa-apa. Iya, karena Anda kalau mau lihat spesifikasinya ya dengarkan yang saya ngomong, saya bicarakan ya. Saya tidak membuat dus dengan bagus-bagus, kita pakai dus polos saja. Ini real 30 watt ya, 3100 lux. Saya tidak bisa menulis gede-gede 10.000 lumen, 20.000 lumen, luknya 60 watt, wattnya 60. Ini realnya cuma 30 bro. Kita jualan yang jujur-jujur aja deh ya, tidak mau main tipu-menipu ya. Bayangan gelap tuh, Anda lihat bayangan gelapnya, kecil sekali bayangan gelapnya ya, kecil dan tidak terlalu besar. Jadi makanya kenapa di tengahnya bisa outputnya padat, karena bayangan gelapnya nggak ada, hampir tidak ada ya, karena LED itu butuh 360 derajat. Yang kesini kebanyakan LED kosong, yang kesini juga kebanyakan kosong gelap. Tapi ini lumayan 360 derajat ada. Makanya saya mensyaratkan syarat 5, bayangan gelap harus kecil dan tidak terlalu gelap ya. Kalau nggak ada bayangan gelap lebih bagus, tapi bolamnya harus fokus ya. Abis ini kita akan mendemokan ya bolam H11 juga. Jadi ini kiriman customer, bolamnya udah rusak sayang sekali, tapi dia 4 sisi untuk H11. Nah bolam begini 4 sisi kan saya bilang 360 derajat. Apakah bagus? Nggak bagus bro, nggak bakal bagus bos sinarnya dibandingin yang tipe sorotan samping begini. Kenapa? Karena dia titik fokusnya sudah bergeser ke sini setengah senti, bergeser ke sini setengah senti, bergeser ke sini setengah senti, bergeser ke sini setengah senti. Walaupun dia bisa 360 derajat, hasil outputnya nggak bakal bagus. Nanti kita akan review di kesempatan kemudian ya, bolam yang 4 sisi, 5 sisi, 6 sisi, apakah lebih bagus dengan bolam tipe sorotan samping ya. Nanti kita akan demokan. Sayang sekali ini udah mati, jadi ini kiriman dari customer suruh kita servis ya. Ini udah mati, udah rusak ya, tapi dikirimkan saya kebetulan 4 sisi ya. Jadi kita jabarkan juga, kita jelaskan juga ya. Anda tetap lebih bagus adalah bohlam 2 sisi. Anda pakai bohlam 4 sisi kalau 4 sisinya itu bisa dalam satu batang kecil, tajam, outputnya bisa bagus fokusnya. Tapi kalau enggak akan buyar. Kenapa? Karena filamen itu adalah filamen bohlam H11 itu kan cuma satu ya, seperti jarum, kecil sekali, kecil seperti jarum. Sedangkan itu bisa bergeser banyak. Gimana mau bagus outputnya? Kebetulan bohlam H11 nggak ada di sini ya. Kemana tuh bohlam? Habis menjelaskan customer saya kasih lihat itu bohlamnya, lupa. Biasanya ada di meja saya ya. Ya, jadi bohlam selain watt dan luxnya gede, dia harus bisa fokus. Kalau nggak fokus percuma itu ya. Kalau nggak fokus percuma, terang doang di reflektor tapi tidak bisa dipancarkan ke jalan. Kita butuh bohlam yang terang tapi bisa juga dipancarkan ke jalan ya, bisa dipancarkan ke jalan dan padat sinarnya di jalan. Saya kurang merekomendasikan buat anda yang memakai proyektor. Bos, bagaimana kalau saya beli IP car fog lamp proyektor, bisa high low, bagus nggak? Outputnya tipis bro, saya ngomong apa adanya. Anda mau output yang tebal apa mau output yang tipis? Kalau Anda mau output yang tebal, Anda pakai aja reflektor mobil Anda ganti bohlam yang bagus. Itu kuncinya. Tapi kalau Anda mau penampilan keren ya pakai proyektor, memang keren. Ada angel eyes-nya, ada demon eyes-nya. Cuman kalau mau output terang nggak bakal bisa terang, kalah padat, kalah tebel. Tapi kalau lebar dan ada cut off, ada garis rapi, menang proyektor. Tapi kalau Anda cuma mau butuh tebel, padat,
Anda pakailah LED keri ini, atau Anda bisa pakai bolam yang berwarna untuk fog lamp, 3 warna, GL3 ya. Itu juga outputnya gede, cuman patternnya akan berbeda dengan ini. Kalau ini lebih padat di tengah, sama seperti Anda pakai fog LED P7 CFL ya, akan lebih padat di tengah ya, tapi tetap sorotan samping ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih sudah order. Yang mau order ya, sudah melihat review saya, mau order, Anda silakan order di Bukalapak, username-nya Juragan Lampu. Itu saya sendiri yang mengelola. Shopee F3 Motor Lighting itu reseller saya. Tokopedia Anda bisa order di reseller Juragan Lampu, itu reseller saya yang mengelola, atau Tokopedia Juragan Lampu Jungki Wenas, saya sendiri yang mengelola. Anda mau order di marketplace bebas, terserah, atau Anda mau order langsung, silakan WhatsApp 0898 269 3838. Transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT ya. Silakan WhatsApp juga alamatnya sekalian, karena saya tidak mau membohongi Anda. Ada order langsung kita kirim ya hari itu juga, tapi memang menunggu. Seperti hari ini kiriman satu ini cuma punya Pak Yohan, dengan tadi saya masang Camry dengan ini ya. Bukan berarti kalau saya tidak review, tidak masukkan video, bukan saya tidak setting gitu ya, karena saya juga punya kesibukan lain. Kadang-kadang kita waktunya mepet, mau cepet-cepet, mau buru-buru, jadi tidak sempat kita videokan. Barang yang sebelum dikirim pasti saya kalibrasi, kita ukur pakai Sigma, tingginya harus 1:1 focal length-nya ya. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Jadi mohon maaf juga kadang-kadang, Pak saya udah beli kok Bapak nggak masukin di YouTube Pak ya, saya cari-cari nggak ada. Waduh, saya bukan yang nggak mau masukin Pak, saya juga punya kesibukan lain, kadang-kadang waktunya mepet gitu ya. Makanya kadang-kadang waktu saya lagi santai suka saya tanyakan, Pak jadi nggak order? Kalau jadi akan kita siapkan, akan kita videokan gitu ya. Karena saya juga ada kerjaan jadi bapak-bapak, contohnya jemput anak ya, jagain anak ya, seperti begitulah ya. Karena bagi kerjaan ya, jadi kerjaan utama main LED, kedua urus kontrakan, urus apartemen, ada kontrakan, rumah, jual beli juga sama. Saya juga kadang-kadang trading ya, ikut RUPS segala macem ya. Yang penting bisa menghasilkan lah ya. Yang penting, orang sering bilang Pak amanah nggak, amanah nggak ya. Kalau saya nggak amanah, saya nggak berani bikin YouTube tiap hari begini. Orang bisa nyari saya alamat jelas bro, Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat ya. Anda mau datang pasang boleh, tapi saya minta on time ya, itu aja. Oke, cukup. Terima kasih yang sudah order. Jangan bilang saya galak, saya orangnya tegas, saya ngomong apa adanya, to the point. Anda suka Anda beli, nggak suka nggak usah beli, bebas ya. Terima kasih.